Perkenalkan nama saya Alfiko Fidanzato dari kelas IE 4808 dengan NIM 1030124009191. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah sistem operasi, yaitu tentang virtual memory dalam sistem operasi. Yang pada dasarnya ini menjelaskan tentang teori dan juga implementasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini saya bagi menjadi 4 macam, yaitu ada ilusi memori lebih besar. Saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu virtual memory kan berisi dengan sebuah ilusi bahwa setiap proses memiliki kayak ruang memori yang besar dan juga jauh lebih besar dari kapasitas si RAM-nya sendiri. Dan OS itu menciptakan sebuah ruang di alamat virtual sehingga nanti programmer tuh tidak perlu buat memikirkan berapa besar RAM fisik nantinya yang tersedia. Seperti itu. Yang kedua ada mengatasi keterbatasannya RAM. Di sini maksudnya karena sebagian data proses bisa disimpan luntar di dalam disk. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Program tetap dapat berjalan walaupun ukuran RAM-nya ntar lebih kecil. Iya, lebih besar maksud saya, sorry. Dan mekanisme pemilihan data antara RAM dan di sini bakal tetap bisa berjalan di beberapa aplikasi besar nantinya secara langsung, secara bersamaan. Oke, lalu ada yang ketiga, itu adalah isolasi proses, yang dimana isolasi proses itu memiliki ruang virtual juga, tapi secara terpisah. Jadi mereka nggak harus membaca atau menulis memori milik proses yang lain juga. Jadi ini tuh lebih ke keamanan sama stabilitas biar nggak terjadinya nanti sesuatu error atau crash nantinya. Lalu yang keempat, translasi alamat virtual jadi fisik. Nah ini jadi seluruh alamat yang digunakan kan alamat virtual. Jadi ntar OS, hardware, kayak menerjemahkan alamat virtual ini ke sebuah alamat fisik. Alamat fisik di RAM tadi. Dan translasi ini atau perpindahan ini berlangsung cepat gitu, cepat dan juga tidak manual ya, otomatis. Dan ini prosesnya tuh nggak pernah sadar kalau ia nanti menggunakan si memori virtual seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu virtual memory pegging. Virtual memory pegging, yang pertama saya tulis sebagai page and frame berukuran sama. Karena pada pegging pada umumnya itu memori itu ntar dibagi jadi unit-unit kecil dan RAM dibagi menjadi frame dengan ukuran yang sama dan ukurannya sama karena ukurannya seragam. Jadi OS bisa dengan mudah kayak mindahin page dari disk ke frame manapun yang sedang tidak terisi gitu. Terus yang kedua ada page table. Maksud dari page table ini jadi dia tuh menyimpan banyak informasi ya tentang page-page mana yang sedang di RAM atau sedang di frame nanti nomor berapa. Jadi page ini nanti yang menjadi apa ya? Yang menjadi dasar buat nantinya ngenerjemahin alamat virtual tuh ke fisiknya seperti itu. Oke, yang ketiga fragmentasi eksternal. Oke. Fragmentasi eksternal. Jadi karena page dan frame ukurannya kan tetap sama. Jadi pegging tidak membuat fragmentasi eksternal lagi karena ruang kosong kecil-kecil kan tersebar di RAM. Jadi bakal bisa digunakan lagi seperti menjalankan page-page lainnya pada biasanya gitu. Lalu yang keempat, page fault and TLB. Oke, jadi kalau page yang diminta proses kalau ada di RAM, maka terjadi page fault. Ya, kesalahan halaman. Jadi OS kemudian ngambil halaman tersebut dari disk ke RAM. Lalu dipercepat cari alamat dan nanti sistem mungkin gunain TLB. Ya, TLB itu lebih ke nanti cache yang kecil berisi mapping page
paling ntar yang bakal sering diakses gitu. Oke, kita lanjut ke slide 3. Oke, yang pertama ada berdasarkan struktur program. Virtual memory segmentasi. Yang pertama ada berdasarkan struktur program. Segmentasi jadi bagi memori berdasarkan bagian logisnya program. Misalnya kode, terus ada segmen data, terus ada heap, dan nanti bagian-bagian ini tuh bakal terstruktur ya si pembagiannya, dan lebih asli lagi, lebih natural lagi seperti itu. Lalu yang kedua ada segmen berbeda ukuran. Maksud dari segmen berbeda ukuran ini, jadi nggak kayak segmen, nggak seperti pegging yang tadi. Jadi setiap segmen tuh punya ukurannya berbeda sesuai nanti gimana butuhnya si segmen itu. Kayak misal segmen kalau kode kan mungkin kecil, terus kalau segmen data bisa sangat besar nantinya gitu. Lalu yang ketiga ada segmen table, base and limit. Jadi OS kan nyimpan segmen table, nyimpan segmen table tuh di base address. Ya, base address bener. Yaitu lokasi awal segmen di RAM. Nanti limitnya kalau udah ada tanda kayak panjang segmen tersebut. Jadi setiap kali prosesnya ngalir gitu, nanti kayak digunain buat ngecek si validalitasnya seperti itu. Validalitasnya, akses, dan menghitung ntar alamat si fisiknya. Lalu yang keempat itu ada resiko fragmentasi eksternal. Resiko gimana? Karena ukuran segmen tidak seragam, nantinya kalau ada ruang-ruang kecil di RAM, ruang tersebut tidak bisa selalu digunakan. Nggak selalu. Kenapa? Inilah yang disebut fragmentasi eksternal. Salah satu kekurangan utama teknik dari segmentasi. Jadi kalau ada yang kecil-kecil tuh belum tentu bisa. Kalau yang tadi kan bisa sebelumnya. Oke, kita lanjut ke slide 4, slide terakhir. Itu virtual memory segmentasi plus pegging. Yang pertama ada address space dibagi segmen di pegging. Jadi metode gabungan ini kayak ruang proses tetap jadi beberapa segmen logis seperti pada kayak segmentasi kayak kode, data, stack, ya itu jadi lebih logis dan program tuh bakal lebih terjaga dari biasanya gitu. Lalu yang kedua tuh ada segmen di pegging. Jadi walaupun di setiap segmen memori masih kayak dibagi lagi jadi page-page kecil yang berukuran tetap tapi gak berubah-ubah. Ini jadi kayak pengelolaan memori yang lebih fleksibel dan efisien karena si OS bisa melokasikan page secara bebas ke frame yang kosong gitu, yang tidak terisi. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada segment table, menunjuk ke page table. Nah, di sini segment table ini tekniknya tuh tidak langsung menunjukkan ke alamat fisik ya. Jadi ini tuh lebih ke arah page table khusus untuk segmen tersebut ya. Jadi setiap segmen memiliki page table nantinya sendiri-sendiri begitu. Dan yang terakhir itu menghilangkan fragmentasi eksternal. Jadi dengan memecahnya segmen menjadi page-page kecil seperti yang dikatakan tadi nomor 3 ke page table. Jadi fragmentasi eksternal yang terjadi pada segmentasi murni nanti dapat dihilangkan. Dan ini membuat efisiensi memori meningkat ya. Dan tapi even begitu ini menjadi program yang tetap terstruktur. Tetap terjaga berkat si segmentasi yang dibuat oleh tadi. Seperti itu. Oke, begitu dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekali lagi terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.